Perkenalkan, nama saya Mainanda Sofianti, NIM 20 2017 027. Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya, yaitu analisis pemecahan masalah siswa pada soal cerita berdasarkan kerlik dan retnik ditinjau dari hasil belajar dengan dosen pembimbing Vika Widya Pratama. Latar belakang dari penelitian ini adalah pentingnya matematika. Salah satu mata pelajaran yang penting bagi siswa adalah pelajaran matematika. Pernyataan ini diperkuat dari Marquis de Coderec pada Siaan 2018 yang menyatakan bahwa matematika adalah usaha yang digunakan dalam membantu proses kita dalam berpikir. Kemudian, menurut Debdignas pada Siaan 2018, hal yang dapat kita capai dalam mempelajari matematika adalah memahami, menjelaskan konsep dan keterkaitannya menggunakan penalaran, memanipulasi matematika, menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan menggunakan kemampuan pemahaman masalah yang tepat, dapat menggunakan tabel, diagram, dan lain-lain sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan. Kemudian ada pemecahan masalah. Dalam menyelesaikan masalah, siswa seharusnya mendapatkan pelatihan dari guru sejak awal. Menurut Pujiadi pada Trimestri 2018 juga berpendapat bahwa kemampuan pemecahan masalah adalah tujuan awal dalam pembelajaran matematika. Jadi hendaknya pemecahan masalah dilatih dan dibiasakan kepada siswa. Menurut Charles dan O'Dower pada Trimestri 2018 menyatakan bahwa tujuan diberikannya pelatihan tentang pemecahan masalah adalah untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam berpikir, mengembangkan kemampuan siswa dalam memilih strategi, dan mengembangkan keyakinan siswa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian, mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami hubungan dari materi yang saling berkaitan, mengembangkan kemampuan siswa dalam memonitoring diri sendiri, mengembangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal dalam situasi yang bersifat kooperatif, mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami masalah yang diberikan, dan dapat memilih solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kerlik dan retnik, di mana menurut kerlik dan retnik sendiri, pemecahan masalah adalah cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, pemahaman, untuk kepuasan, permintaan, dan situasi yang tidak familiar. Kemudian, tahapan pada kerlik dan retnik sendiri, menurut kerlik dan retnik tahun 1987 ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan, yaitu pada tahap pertama, yang harus dilakukan siswa adalah mengidentifikasi fakta yang ada, mengidentifikasi soal, melihat situasi pada masalah, mendeskripsikan masalah. Kemudian, pada tahap kedua yang dilakukan adalah mengorganisasi informasi yang dimiliki, apakah informasi yang dibutuhkan sudah cukup atau sudah lebih banyak. Kemudian, menggambar, diagram, dan membangun model yang tepat seperti membuat grafik, diagram, maupun tabel. Pada tahap ketiga, siswa membuat pengenalan pola, melakukan strategi dan mencobanya, kemudian membuat daftar terorganisir agar memudahkan siswa dalam mengerjakan soal yang diberikan. Tahap keempat yang harus dilakukan adalah menggunakan keterampilan dalam mengkomputasi, menggunakan kalkulator, dan lain-lain. Kemampuan pemahaman siswa pada soal cerita. Menurut Abidin pada Asri dan kawan-kawan 2019 menyatakan bahwa soal cerita adalah soal yang berisi cerita pendek yang dapat diubah ke dalam model matematika. Soal cerita yang digunakan biasanya diambil dari kehidupan sehari-hari untuk dapat memudahkan siswa dalam memahami soal. Kemudian menurut Wina Hasi dan kawan-kawan pada Asri dan kawan-kawan 2019 menyatakan bahwa kemampuan pemahaman siswa pada soal cerita untuk diubah ke dalam model matematika masih cukup rendah. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kemampuan siswa dalam memecahkan soal cerita berdasarkan kerlik dan retnik ditinjau dari hasil belajar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana siswa dalam memecahkan masalah soal cerita bangun datar berdasarkan kerlik dan retnik ditinjau dari hasil belajar. Metode penelitian yang digunakan dari penelitian ini adalah jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan subjek penelitian adalah 3 siswa SMP kelas 8 dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah, dengan teknik sampling purposive sampling dan teknik pengumpulan data di sini dengan menggunakan dokumen, tes, wawancara, semi-struktur. Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah SMP Negeri 6 Salatiga dengan waktu penelitian adalah Februari sampai Maret 2021. Berikut adalah soal yang digunakan dalam penelitian. Kemudian tabel hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan untuk subjek 1 dari tahap kerlik dan retnik. Subjek 1 dapat menyelesaikan 3 dari kelima tahap, yaitu tahap read and think, explore and plan, dan reflect and extend, di mana
Tahap yang tidak terpenuhi pada Kerlik dan Ratnik untuk subjek 1 adalah select strategi dan find and answer. Karena pada soal 2 dan 3, subjek 1 melakukan kesalahan dalam memilih strategi, sehingga tahap selanjutnya yaitu find and answer juga tidak dapat terpenuhi karena kesalahan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan untuk subjek 2. Pada tahap Kerlik dan Ratnik, subjek 2 dapat menyelesaikan kelima tahap Kerlik Ratnik, yaitu tahap read and think, explore and plan, select strategi, find and answer, dan reflect and extend. Dimana di sini kita dapat simpulkan bahwa subjek 2 dapat memahami soal yang diberikan. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan untuk subjek 3. Subjek 3 dapat menyelesaikan 4 tahap dari kelima tahap Kerlik Ratnik, yaitu tahap read and think, select strategi, find and answer, dan reflect and extend. Di mana pada tahap Kerlik dan Ratnik yang tidak dapat terpenuhi adalah explore and plan, di mana subjek 3 tidak menuliskan permisalan pada soal dan tidak dapat mengidentifikasi cara lain untuk digunakan, dan subjek juga tidak dapat menjelaskan cara runtut strategi yang akan digunakan, sehingga explore and plan tidak dapat terpenuhi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah subjek dengan hasil belajar tinggi dapat menyelesaikan 3 tahap dari kelima tahap Kerlik Ratnik, yaitu tahap read and think, tahap explore and plan, dan tahap reflect and extend. Sedangkan subjek dengan hasil belajar sedang dapat menyelesaikan kelima tahap dari Kerlik dan Ratnik, yaitu tahap read and think, tahap explore and plan, tahap select strategi, tahap find and answer, dan tahap reflect and extend. Kemudian, subjek dengan hasil belajar rendah dapat menyelesaikan 4 tahap dari kelima tahap Kerlik dan Ratnik, yaitu tahap read and think, tahap select strategi, tahap find and answer, dan tahap reflect and extend. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.